audiensi dengan kepala desa karena adanya Indomaret yang ada di Randusanga, Puluhan warga desa Randusanga Kulon menggelar 2 kali pertemuan membahas keberadaan Indomaret yang rencananya akan dibangun di depan Balai Desa Randusanga Kulon. Dalam pertemuan tersebut, warga bersama pemerintah desa dan pelaku UMKM sepakat menolak pendirian toko modern tersebut karena dinilai dapat mematikan usaha kecil di sekitar desa. Budi Pengarso Widodo, perwakilan UMKM Desa Randusanga Kulon, menyampaikan kekhawatirannya. Indomaret tidak seharusnya berada di Randusanga Kulon. Kami meminta agar operasionalnya dihentikan hingga ada kesepakatan bersama dengan warga dan pelaku UMKM, tegasnya pada Jumat 22/11. 4 RW02. Ini kedatangan warga ya? Ya betul. Ini apa sih itu, Pak? Ya kita audiensi dengan kepala desa karena adanya Indomaret yang ada di Randusanga, itu akan menggerus, akan merusak perekonomian para toko-toko kecil yang ada di Randusanga. Kami itu sebagai warga Randusanga Kulon dan keberatan adanya Indomaret yang ada di Randusanga. Ini kan mereka sudah mengajukan izin, Pak. Itu gimana kalau tetap buka? Nah, saya itu menanyakan izinnya itu dari mana. Sekarang RT nggak tanda tangan, lurah nggak tanda tangan, tapi izinnya keluar, gitu loh. Itu dari mana? Apakah dia karena dia yang punya anggota dewan, apa bagaimana, gitu loh. Ya, saya sebagai warga, kalau lurah di kangkangi, RT kangkangi, lebih baik balai desa ini tutup aja. Apa adanya gunanya dana balai Pasti desa? karena ini untuk beroperasi ya, karena mereka sudah bertekad bahwa mereka mengantongi izin. Itu dari warga sendiri gimana, Mas? Saya akan menolak, saya akan menuntut lagi. Apa malah kalau demo atau apa lagi? Ya nanti saya akan mengajukan audiensi lagi sama rakyat semuanya. Kepala Desa Randusanga Kulon, Afan Setiono, mengungkapkan bahwa pihak desa tidak pernah memberikan persetujuan atau dilibatkan dalam proses perizinan. Justru kami mempertanyakan siapa yang memberikan izin ini. Pemiliknya dari Desa Kluwut, tetapi pembangunannya ada di wilayah kami. Ini jelas tidak menghormati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kata Afan. Menurutnya, langkah ini menunjukkan ketidaksinkronan dalam mekanisme perizinan, terlebih pembangunan toko modern tersebut bisa berdampak besar pada kelangsungan ekonomi warga setempat. Regulasi harus ditempuh baik grassroots di bawah maupun sampai di tingkat atas. Sementara yang kami laksanakan ini berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kewenangan desa itu ada di tingkat grassroots atau di desa. Karena bagaimanapun kearifan lokal di wilayah, terutama kepala desa dan masyarakatnya, itu harus benar-benar menciptakan bagaimana masyarakat yang kondisinya sulit di Randusanga Kulon dengan adanya abrasi meluas, penghidupan yang rentan, sehingga kami hadir pemerintah desa untuk berdiskusi, bermusyawarah. Tetapi hasilnya bahwa masyarakat menginginkan adanya Indomaret itu yang akan beroperasi sementara ditunda dulu. Alasannya karena bagaimana masyarakat tidak menginginkan Indomaret itu hadir di desa dalam situasi desa yang sulit untuk mencari penghasilan, termasuk para pelaku UMKM yang sekitar 540 itu merasa resah dengan adanya sistem-sistem waralaba yang ada di desa. Pak, kaitan dengan perizinan itu apa memang harus ada pemberitahuan atau penandatangan dari pihak desa? Yang jelas semua kondisi perizinan yang melibatkan situasi di wilayah minimal itu menempuh izin kepada pemerintah desa, karena pemerintah adalah pemerintah yang resmi. Bagaimanapun izin itu dari grassroots di bawah dulu, baru menempuh di tingkat kabupaten dan yang lain. Mas Indri sebagai kepala desa sudah pernah tanda tangan atau belum, Pak? Saya dengan lantang menyampaikan kepada masyarakat, walaupun isunya sudah sedemikian rupa bahwa
katanya kepala desa menandatangani. Saya sampaikan dan tegas dengan saya menyampaikan kepada media bahwa saya tidak ada tanda tangan bentuk apapun di dokumen-dokumen yang ada di untuk persyaratan membuat Indomaret yang ada di wilayah Desa Nusa Kulon. Sementara itu, Andri Firdaus, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, menjelaskan bahwa proses pemberian izin melibatkan rekomendasi dari 4 organisasi perangkat daerah OPD. Kami hanya menandatangani setelah semua OPD seperti bidang tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup menyetujuinya. Jika ada protes, silakan undang kami untuk diskusi, jelasnya. Andri menegaskan bahwa DPM PTSP bertindak berdasarkan persetujuan teknis dari instansi terkait. Namun, ia juga mengimbau warga dan pemerintah desa untuk menyampaikan keberatan secara resmi jika merasa ada yang tidak sesuai prosedur. Warga dan pelaku UMKM berencana menggelar pertemuan lanjutan pada Senin, 25/11 untuk menentukan langkah selanjutnya. Kami akan terus mempertahankan keberlangsungan UMKM dan menolak hal-hal yang bisa merugikan ekonomi lokal, pungkas Budi. Kasus ini menjadi contoh nyata konflik antara modernisasi dan perlindungan ekonomi lokal di tingkat pedesaan. Kejelasan dalam proses perizinan dan dialog antara pihak terkait diharapkan mampu menyelesaikan polemik ini secara damai. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.